Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Aku investor saham. Aku sudah menjadi investor saham selama 35 tahun di Bursa Efek Indonesia. Aku sudah mendapatkan cuan yang besar di Bursa Efek Indonesia. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi investor saham? Kalau belum, sangat disayangkan. Ya. Karena di Bursa Efek Indonesia ada banyak sekali uang di sini ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan uang yang banyak di Bursa Efek Indonesia dengan berinvestasi yang benar. Saya mulai berinvestasi 35 tahun, tahun 89. Waktu itu ada Pakto 88, investor asing boleh membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Ya. Jadi market booming pada waktu tahun 88 karena asing boleh membeli saham. Dan saya mulai membeli saham tahun 89, ya, tahun 89. Ikut-ikutan teman, ya. Saya lagi itu bekerja di bank sebagai seorang clerk atau pegawai tata usaha, pegawai administrasi, ya. Karena saya bekerja masuk dengan ijazah SMA, ya. Karena waktu itu orang tua saya tidak mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena tidak punya uang, jadi saya bekerja di bank sebagai pegawai administrasi, jadi clerk, ya. Dapat gaji UMR, udah happy, ya. Biasa nggak pegang uang, tiba-tiba dapat gajian meskipun UMR, serasanya banyak sekali buat saya, ya. Karena saya masuk dengan ijazah SMA, maka 11 tahun saya bekerja di bank, terus jadi clerk, ya. Nggak naik pangkat. Tidak pernah naik pangkat. Tahun 89 itu saya ada uang sedikit, saya membeli saham. 35 tahun yang lalu strategi investasi saya adalah beli IPO, jual ketika listing, ya. Saya beli saham Gajah Surya Multifinance, masih ada sekarang GSMF kodenya. Beli ketika IPO, jual ketika listing. Ketika listing dia turun, saya cut loss, jual rugi. Saham kedua yang saya beli adalah Astragrafia. Ya karena booming itu udah telat rupanya ya. Booming saya masuk udah telat. Beli IPO, jual ketika listing. Begitu listing turun, saya jual lagi, rugi lagi. Tahun 90 ada tight money policy dari almarhum Menteri Keuangan JB Sumarlin, ya. Seperti di Amerika, suku bunga naik. Dan tentu saja saham-saham saya terpuruk semuanya. Tahun 90, 91, 92, 3 tahun terpuruk terus. Rugi terus, nggak ada yang untung, ya. Tapi beruntung tahun 93 uang ketat itu kembali dilonggarkan. Saham-saham naik, ya, saham-saham saya naik dan saya mendapatkan uang cukup banyak, ya. Saya dulu nggak punya rumah. Terus ada satu perumahan yang elit di Jakarta Barat yang paling bagus, saya nggak berani lihat karena percuma. Melihat pun nggak bersudi ya, nggak berani ya. Karena lihat kalau demen nggak ada duit juga Pak, jadi nggak berani lihat, percuma sia-sia. Saya lihat tertarik pun saya nggak ada uang beli. Tapi ketika booming, justru yang saya nggak berani lihat itu, justru itu yang saya beli. Dapat keuntungan dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian tahun 96 saya terus saham naik terus, saya dapat uang, akhirnya saya berhenti bekerja di bank, ya. Saya pikir udah saatnya saya full time jadi investor saja. Tahun 97, 98 ada krisis ekonomi, ya.
krisis politik, sosial, suku bunga naik sampai 70%, wah saya terpuruk. Uang saya hilang 85%, saham-saham turun ya 85%. Saya sudah tidak bekerja, istri saya tidak bekerja, punya anak 2 lagi ya. Uang hilang 85% karena krisis yang begitu hebat di Indonesia, krisis ekonomi. Tapi saya menemukan wonderful company yang dijual sangat murah sekali, United Tractor. Sisa uang saya masih beli United Tractor ya di 250. Akhirnya di 2004 saya pegang 6 tahun, di 2004 saya jual di 15.000. Itu pertama kali saya dapat uang besar ya. Kalau saya tidak jual, mungkin sekarang sekitar 500-600 ribu. Karena waktu saya jual itu di 15.000 itu belum split. Ya, belum stock split, bagi bonus. Kalau saya pegang terus mungkin United Tractor itu udah sekitar 600 ribu yang sekarang 27 ribu. Ya. Kenapa saya jual? Karena ilmunya belum tinggi. Ya. Nggak tahan, ada uang banyak takut dia turun lagi. Nanti keuntungan itu jadi asap saja hilang. Jadi saya ilmu belum tinggi, takut dia turun lagi jadi saya jual. Ya. 2004. 2008 ada krisis di Amerika, subprime mortgage. Saham-saham di Bursa Efek Indonesia pun terimbas. Tetapi yang krisis di Amerika, di Indonesia enggak. Jadi kita pulihnya sangat cepat, 2008. Ya. 2016 saya ada salah membeli satu saham, tapi akhirnya hampir kehilangan uang banyak, tapi akhirnya bisa balik uang saya itu ya. 2016 saya mendapatkan keuntungan cukup banyak di Indika Energy dan Indakiat ya. Saham itu naik dari 100 ke 4, Indika dari 100 ke 4.500 dan Indakiat dari 1.000 menjadi 20.000 ya. Dan saya mendapatkan 2 besar saham itu. Ketika 2020 ya, saham-saham pada turun, IHSG kita di 3.900 sekarang 7.200. Kebetulan saya punya uang banyak ya, kebetulan saya punya uang banyak waktu itu karena dari hasil jual Indika, Indakiat belum saya belanjakan karena ketika saya menjual di harga tinggi tentu yang lain tinggi ya. Dan ketika 2020 saya pegang uang banyak dan harga saham turun, jadi saya membeli saham. Di 2020 itu muncul nama saya jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di Gajah Tunggal. Muncul nama saya di Klipan Finance jadi pemegang saham terbesar nomor 3. Muncul di Panin sebagai pemegang saham nomor 2. Muncul nama saya di ABM Investama, Tambang Batubara juga nomor 2 ya. Bagi saya COVID itu saham-saham turun di Bursa Efek Indonesia itu bagi saya adalah hujan emas. Ada hujan emas di Bursa Efek Indonesia dan uang saya semuanya saya dorong semua. Enggak beli sedikit-sedikit, seluruhnya uang saya cemplungin. Makanya nama saya muncul sebagai pemegang saham di beberapa perusahaan publik ya. Kira-kira demikian perjalanan saya selama jadi investor saham di Bursa Efek Indonesia selama 35 tahun. Begitu Pak Primus. Ya. Boleh tepuk tangan dulu. Tadi barangkali ada lupa saham yang membuat Pak Loh Keng Hong mengalami lonjakan kekayaan. Multi-bleeder, kalau tidak salah? Multi-bleeder juga pernah Pak. Ya. Oke. Nah, dari pemaparan Pak Loh Keng Hong kita tahu, kita dengar tadi bahwa
setiap krisis itu adalah time to buy ketika harga saham merontok. Nah kalau sekarang harga jatuh ini sebetulnya bagi investor disiplin dan berjangka panjang ya, investor seperti Pak Loh Keng Hong itu time to buy. Buy low, sell high. Banyak kita rugi karena kita terkena yang orang bilang FOMO itu. Begitu harga saham mulai naik, orang kerek-kerek, kita terkena fear of missing out. Takut ketinggal, ikut beli. Padahal harga sudah mentok, sudah tinggi dan segera turun. Dan terjadilah kita buy high, sell low. Maka rugilah kita. Kan begitu kan Pak? Nah, pertanyaan buat Pak Loh Keng Hong adalah, sekarang ini kan pemerintahan baru. Ada sektor-sektor yang mau dibangun oleh pemerintah lah, properti lah, sektor pangan lah, infrastruktur, ekonomi hijau, ekonomi biru. Ekonomi hijau itu ya mereka-mereka yang sangat memperhatikan ESG, lingkungan, bukan hanya mereka yang bergerak di mobil listrik atau EV, tetapi yang memperhatikan dengan baik penerapan environmental ya, emisi karbon. Kemudian juga ekonomi biru, yaitu yang berbasis kelautan, mau digenjot. Karena kalau kita menyimak pidato Pak Presiden Prabowo, sepertinya kita bisa meloncat itu, karena kira-kira begini pidato beliau, Indonesia di bawah saya tidak boleh ada pengangguran, tidak boleh ada kemiskinan, bahkan tidak boleh ada rasa takut. Wah, luar biasa kan? Nah itu, kira-kira saham-saham mana Pak yang berpeluang? Silakan Pak Loh Keng Hong. Biar ikut kaya juga kita Pak, ikut kaya juga Pak. Saya biasanya memilih membeli saham itu, yang pertama saya melihat siapa pengendali perusahaan, ya. Siapa direksi dan komisarisnya. Apakah mereka orang baik dan orang jujur? Ya. Kalau mereka bukan orang baik, bukan orang jujur, orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya, tentu saya tidak mau beli. Ya, jadi saya lebih fokus kepada yang mikro. Ya. Jadi kalau si pengendali, direksi dan komisaris bukan orang baik dan bukan orang jujur, saya tidak mau membelinya. Hanya orang baik dan orang jujur yang saya beli saham perusahaannya. Yang kedua tentu saja saya membeli bidang usaha yang bagus. Ya. Ada bidang usaha yang bagus, ada yang bidang usaha yang tidak bagus. Tentu yang saya beli adalah bidang usaha yang bagus. Ya. Yang ketiga yang saya beli adalah perusahaan yang cuannya besar. Perusahaan rugi saya nggak mau beli. Perusahaan yang cuannya kecil saya juga nggak mau beli. Saya hanya beli fokus kepada perusahaan yang cuannya besar. Ya. Yang berikutnya, perusahaan itu bukan hanya untungnya besar, tapi juga growing, bertumbuh dia. Udah cuannya besar, tiap tahun tambah besar, dan tambah besar. Oh nikmat sekali kalau kita punya perusahaan yang untung besar dan tiap tahun tambah besar untungnya. Ya. Kita seperti memiliki mesin pencetak uang. Ya. Kalau kita memiliki mesin pencetak uang, kita bisa ditangkap, ya. Tapi kalau kita memiliki perusahaan yang cuannya besar, sama saja kita memiliki mesin pencetak uang, ya. Perusahaan yang cuannya besar adanya di mana? Di Bursa Efek Indonesia tentu saja. Kalau kita bangun sendiri hampir tidak mungkin, ya. Tidak mungkin bisa. Tapi melalui Bursa Efek Indonesia kita bisa memiliki saham-saham perusahaan yang cuannya besar. Yang berikutnya biasanya saya beli perusahaan yang valuasinya murah atau wajar. Ya. Wajar, syukur-syukur bisa dapat yang murah. Ya. Kalau meskipun perusahaan itu bagus tapi valuasinya mahal, tentu saya tidak mau beli. Ya. Biasa saya lihat dari indikator berapa price earning ratio-nya, berapa price to book-nya, yang rendah-rendah. Ya. Saya membuat satu rumus, angka 9, angka keberuntungan. Ya. Belilah saham-saham dengan price earning ratio maksimum 9 kali.
price to book maksimum 1 kali. Artinya 9 kali 1 sama dengan 9. Jadi kalau ada saham yang price earning ratio-nya 400 kali, mereka mendapatkan keuntungan dari saham yang PI-nya 400 kali, biarlah dia memperoleh keuntungan itu. Itu memang tidak termasuk kriteria saya. Saya tidak iri buat orang-orang yang dapat untung dari saham yang PI-nya 400 kali begitu. Saya biasanya beli perusahaan yang bagus dan murah. Ya. Yang terakhir tentu saja saya menambahkan dividen yield dari perusahaan-perusahaan itu. Dalam setahun membagi dividen itu besarnya berapa sih? Ya. Karena dapat dividen yang besar enak. Seperti kita mendapatkan uang tunggu. Ya, uang tunggu. Mungkin tahun lalu saya dapat dividen dari emiten-emiten yang saya miliki mungkin sekitar 100 miliar. Lumayan enak. Dapat perusahaan yang membayar dividen. Hitung-hitung saya dapat uang tunggu begitu. Begitu Pak Primus. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan lagi. Tapi rasa-rasanya pertanyaan belum terjawab Pak Lokeng Hong. Sebut 1-2 aja sama-sama mana nih. Kan tadi umum aja. Kalau saya sebut nanti sahamnya melonjak gimana Pak Primus? Sektor aja. Sektor. Karena kalau sebut saham nggak boleh Pak sama OJK Pak, nanti saya dipersalahkan. Sama bursa juga nggak boleh. Sektor ya. Sektor. Ya. Saya paling suka dengan sektor perbankan Pak. Wah, perbankan. Paling suka dengan sektor perbankan. Ada bank yang cuannya 60 triliun. Ada bank yang cuannya 50 triliun. Bisnis apa yang bisa cuan 60 triliun, 50 triliun? Kecuali bank. Kalau bank itu tidak menggunakan rumus tadi, 91 tadi. Kan ada bank cuannya gede, tapi PE ratio-nya tinggi sekali juga. Ya. Saya ambil bank-bank yang asetnya 200 triliun sampai 350 triliun. Masih price to book-nya masih di bawah 1 Pak Primus ya. Jadi kalau lihat bank yang asetnya 200 sampai 350 triliun, ada 2 menyusul 1 lagi 3, nama saya muncul sebagai pemegang saham 10 besar di sana. Pak Primus. Luar biasa Pak. Boleh tepuk tangan lagi, jangan ragu-ragu. Nah, saya sendiri ada banyak pertanyaan tapi kita dibatas dengan waktu, harus berhenti 15.30 ya. Oleh karena itu saya harus beri kesempatan kepada floor. Dan untuk itu saya diperintahkan minta supaya menampilkan barcode oleh panitia. Tampilkan barcode. Karena si penanya akan mendapat hadiah besar, hujan emas nanti diberi. Sudah? Barcode ditampilkan? Oh udah ya, silakan. Saya diminta panitia memang tidak diskriminasi, siapapun tidak tergantung usia. Tapi saya punya prerogatif, saya beri dulu mahasiswa dulu yang Gen Z. Silakan, tangan-tangan silakan. Anda beri mikrofon ke dia, sebut nama dari kampus mana. Berdiri aja Mas, berdiri biar kelihatan. Ya. Selamat siang, saya Irfan. Saya baru lulus sih Pak, tapi masih Gen Z deh Pak. Dari Jakarta Pak saya. Pertanyaan saya tujukan untuk Pak Lo dan Pak Lukas. Selamat siang Pak Lo, kita kan semua tahu kalau kepemilikan saham Pak Lo ini size-nya besar, mungkin bahkan triliunan. Nah yang saya ingin tanyakan, apakah ada perubahan strategi investasi Pak Lo yang dari semula hanya fokus mengejar capital gain ke saham-saham yang memberikan dividen. Tadi juga di akhir juga Pak Lo bilang setiap tahun bisa memberikan dividen itu 100 miliar. Apakah ada perubahan dari fokusnya mencari capital gain ke dividen? Demikian. Pertanyaan untuk Pak Lukas, selamat siang Pak Lukas. Pak Lukas kan mungkin sudah bersahabat lama dengan Pak Lo. Apakah dalam pemilihan investasi Pak Lukas itu sama seperti Pak Lo yang fully concentrated di saham atau ada diversifikasi ke aset lain dan kenapa? Demikian, terima kasih. Terima kasih Ivan ya.
Silakan Bapak, tadi depan, silakan Pak. Ya. Aduh, terima kasih sekali Pak Primus, Pak Lekonghong, Pak Lukas. Nama Bapak, nama Bapak. Nama saya Listio Sambono, saya pensiunan dari sebuah BUMN. Nah, sekarang saya swing Pak Sambodo. Pak Sambodo, swing trader. Pertanyaan saya itu sederhana tadi seperti Pak Lukas bilang. Kadang saya suka bingung kalau trading. Jadi bingungnya begini. Semua udah bagus tadi kayak saham bank bilang bagus. Ininya bagus, rasanya bagus. Tapi tiba-tiba kayak ya ada saham yang bank BUMN sekarang papan atas, bagus-bagus. Keuntungannya juga puluhan triliun gitu. Tapi tiba-tiba anjlok. Terus saya tanya analis, saya baca-baca, ternyata gampang jawabannya. Asing lagi ngejual gitu. Jadi kalau lagi naik, asing lagi beli gitu. Jadi sederhana rumusnya, asing lagi jual atau asing lagi beli. Lah saya kan kagak tahu kapan asing beli, kapan asing jual. Nah jadi saya kadang bingung lagi kalau ntar kayak ini saya beli tadi, gue bilang Pak Lukas, wah ini saya borong nih. Ya kalau duitnya masih cukup pelurunya, kalau enggak dari mana? Jangan-jangan ntar diturunin lagi sama asing dijual lagi gitu Pak. Maksudnya gimana caranya Pak menghadapi asing ini Pak? Makasih. Pak Sambodo, terima kasih Pak. Kanan. Nah paling kanan, agak belakang, tengah tuh. Tengah. Ya silakan. Silakan berdiri Anda. Ini antusiasme luar biasa nih. Sebut nama dan kampus. Perkenalkan nama saya Aan, saya dari kampus Universitas Pamulang. Saya ingin bertanya nih kepada Pak Lekonghong ya. Tadi kan Bapak bilang bahwa Bapak ini kan suka dengan saham di sektor perbankan ya. Saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana prospek bank digital untuk di masa depan nanti gitu loh. Kan bank digital juga kan bersaing juga dengan perbankan konvensional seperti BBCA, BBRI, BMNI dan lainnya gitu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, ini luar biasa. Paling depan baju biru, ini perempuan belum nanya soalnya. Silakan. Ya, perkenalkan saya Tias dari PT Dan Bradstreet Indonesia. Dengan siapa? Tias dari Dan Bradstreet Indonesia. Pertanyaan saya untuk ketiga narasumber, tadi kan untuk strategi di 2025 akan fokus ke ESG dan juga ekonomi biru dan ekonomi hijau. Apakah ke depannya perusahaan-perusahaan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi ESG dan untuk perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi ESG atau berfokus pada sustainability report akan memiliki potensi yang lebih baik dibanding perusahaan yang belum fokus kepada ESG dan sustainability. Terima kasih. Oh ya, bagus. Ini milenial, beri pertanyaan milenial ke depan. Oke, ini Bapak yang di depan ini. Silakan Bapak yang garis-garis ini Pak. Mulai tadi. Halo, selamat siang Pak Lo, apa kabar? Baik. Iya, baik. Pak, ada pertanyaan satu Pak. Nama dulu. Nama saya Philip. Philip. Nama saya Philip. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Lo. Yang saya ingin tanyakan, saya ingin mendengar cerita bagaimana Bapak mendapatkan profit multi-bagger pertama di bursa saham. Kalau bisa Pak Lukas juga pengalamannya gimana, boleh sharing. Terima kasih. Terima kasih. Oke, menurut saya dijawab dulu ya. Takut lupa ya. Dijawab dulu. Silakan Pak Lo, pertanyaannya banyak sekali Pak. Tadi yang dari Ivan tadi, apakah bergeser dari capital gain ke dividen kah? Begitu. Kemudian kalau asing betul semua dari Pak Sambodo semua. Ini kan asing sekarang ikut jangka pendek juga ya. Cepat masuk, cepat keluar juga. Nah itu. Kemudian saham perbankan bagaimana khususnya digital. Tadi kalau dengar tadi bahwa tidak mesti KBMI 4 ya, kelompok bank menurut modal inti 4 bank yang BCA, BRI, Mandiri dan itu BNI, tapi juga ada KBM 3-2 juga berpeluang ya. Kemudian dari Tias, apakah harus ke depan tuh wajib ESG semua bagi semua korporasi ya, dan bagaimana dampaknya ke saham tentu saja. Silakan Pak Lo lebih dulu, silakan. Banyak pertanyaannya. Yang pertama tadi, apakah saya sudah bergeser dari fokus kepada capital gain, sekarang
menjadi fokus kepada dividen, tidak ya. Tetap saya fokus kepada capital gain. Karena misalnya saya beli Indika Energi di 2016 100-an dan 2018 jadi 4.500 dalam 2 tahun. Cuannya kan 4.000% dalam 2 tahun. Kalau kita fokus kepada dividen hanya 10% dividen kira-kira. Ya, tentu saja saya tetap fokus mencari capital gain. Tapi kalau dapat dividen, dikasih dividen ya lumayan. Hitung-hitung dapat uang tunggu begitu. Tetap fokus di capital gain, Pak. Jadi dividen uang tunggu itu? Iya, uang tunggu. Iya, lumayan dapat uang tunggu, Pak. Ya. Silakan Pak Lukas, tadi pertanyaan dari banyak. Tadi ada satu pertanyaan dari Ivan ya. Jadi saya ini kan kenal Pak Lo tahun 2010. Semakin kenal itu saya semakin istilahnya apa ya, Lo Keng Hong garis keras. Ya. Jadi kalau Pak Lo kan selalu mengatakan investasi terbaik itu adalah di saham. Jadi uang yang saya pegang sendiri itu 100% saya hanya invest di saham. Memang dalam berkeluarga itu kan kita punya istri, kita selalu punya area sendiri-sendiri. Nah kalau istri saya senangnya properti, ya lebih tepatnya kos-kosan. Ya baik juga lah karena untuk penyeimbang aja di masa susah saham lagi turun, kos-kosan itu kan mirip seperti kalau punya obligasi ya. Nih. Setahun bisa dapat mungkin sekitar 12-13%, tapi kayak fixed income ya. Nah itu areanya dia. Tapi kalau uang saya 100% saya investasinya hanya di saham. Iya. Tadi pertanyaan yang sertifikasi. ESG Pak, ESG. Ya, Pak? Tadi pertanyaan. Iya ESG sertifikasi, jadi memang ISO kan kita tahu ya ada macam-macam ya. Ada mungkin 7 atau 6 atau 7 macam ISO yang terkait dengan ESG. Nah, memang saat ini yang saya tahu POJK kan belum ada ya mengharuskan perusahaan TBK itu untuk punya ISO itu. Cuma gini, bank-bank itu biasanya ketika mereka memberikan pendanaan itu mereka udah menganalisis apakah perusahaan ini ESG-nya bagus apa tidak. Itu sebabnya kenapa perusahaan-perusahaan seperti batubara gitu, tambang batubara, mereka itu kan sekarang banyak menahan laba karena mereka tahu pendanaan dari bank itu sulit buat mereka. Ini. Jadi kedepannya itu apakah nanti regulator itu akan mengharuskan, kita belum tahu, tapi saya pikir itu sesuatu yang baik ya. Cuma yang kena itu kan pasti saham-saham yang udah pasti di area yang paling tidak soal lingkungannya itu kena ya, seperti tambang batubara semacam itu. Mungkin itu. Ya. Pak Lo tadi ada tanya tadi, Bapak beli saham digital juga tidak? Bank digital, itu prospek nggak? Biasanya bank digital itu asetnya kecil-kecil, sekitar 20 triliun. Ya. Kalau kita lihat bank digital itu mungkin sudah heboh 3 tahun yang lalu 2021. Ya. Tapi sampai sekarang nggak bertumbuh. 20 triliun tetap 20 triliun nggak bertumbuh. Ya. Bank kecil sangat sulit sekali menjadi bank besar. Bank kecil digital sangat sulit sekali menjadi bank besar. Lihat saja sudah 3 tahun, 4 tahun tetap aset nggak bertumbuh. Segitu-segitu aja 20 triliun. Tetapi bank besar sangat mudah menjadi bank digital. Lihat sekarang, bank-bank besar sudah jadi bank digital. Ya. Bank digital sangat sulit sekali menjadi bank besar. Tetapi bank besar sangat mudah menjadi bank digital. Ya, lihat, bank digital tidak bertumbuh, tetap aja asetnya sekitar 20 triliun. Begitu Pak. Ya, barangkali saya sekedar memberikan perspektif tambahan bahwa apapun bisnisnya, end goals-nya adalah nasabah. Dan nasabah itu harus aktif bertransaksi dan transaksinya gede. Jadi kalau bank digital nasabahnya sedikit, susah naik jumlah nasabahnya, transaksinya kecil, maka tidak bisa besar ya kan. Sementara bank-bank besar
mereka punya uang, teknologi bisa dibeli. Siapa yang punya uang, dia bisa membuat teknologi. Digitalkan teknologi. Dan dia sudah punya nasabah, tinggal pelan-pelan dikonversi supaya digital, kan gitu kan Pak. Jadi benar dikatakan Pak Lo. Kita beri tepuk tangan buat Pak Lo dan pembicara lainnya. Saya lihat ada banyak pertanyaannya, tetapi saya nggak bisa melayani semua. Anggaplah pertemuan siang ini adalah pertemuan untuk men-trigger khususnya Gen Z dan milenial untuk ikut kelas-kelas saham. Kan begitu kan Pak? Pak Lukas punya kelas juga. Pak Lo Keng Hong banyak sekali itu wisdom dia aktif juga di sosmed. Dan saya tanya tadi, bukan saya yang aktif tetapi orang-orang yang men-share ya. Saya gaptek Pak. Gaptek. Jadi saya nggak pernah masukin satupun video di Instagram, di YouTube maupun di TikTok. Itu semuanya orang lain. Nggak ada satupun dari saya karena saya gaptek. Tapi kontennya benar kan? Berarti kontennya benar? Mayoritas benar Pak. Mayoritas iya. benar. Tapi banyak penipu-penipu juga Pak. Hati-hati itu. Ya, kita sudah sampai di ujung acara. 3 narasumber akan memberikan closing statement. Tetapi bisa nggak ditampilkan itu infografis? Investasi kemana untuk melawan inflasi jumlahnya, itu ada data ini. Ini saya minta dari panitia menyiapkan rata-rata bagaimana kenaikan itu return dalam 5 tahun terakhir. Jika 5 tahun lalu Anda melakukan investasi 100.000, berapa nilai investasi Anda sekarang? Nah, ada emas, ada indeks Dow Jones, ada obligasi negara, ada deposito, ada saham, obligasi korporasi, indeks properti tabungan. Nah, ditampilkan ya. Kalau nggak ada saya baca aja. Seperti urutan saya, ternyata 65 tahun terakhir bukan saham tertinggi. Yang paling tinggi justru kalau Anda beli emas 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir memang agak suffer buat saham. Kecuali yang super cerdas seperti Pak Lo. Umumnya suffer beli saham. Peringkat kedua justru kalau dia luar negeri, Dow Jones Index lebih bagus. Yang ketiga SBN, obligasi negara. Dan kemudian yang menarik deposito justru peringkat keempat. Dan saham dia di peringkat kelima. Di bawah obligasi korporasi. Mudah-mudahan ke depan kita menghadapi tahun-tahun ekspansi, ada spending agak bergerak supaya saham-saham kita bisa naik lagi. Dan kita mengharapkan, ini kan tinggal 2 bulan tutup tahun, 2025 adalah tahun ekuitas, saham bergerak. Dan kalau kita beli hari ini, lagi mumpung murah kan, November depan harga kita ada 2-3 kali lipat, mudah-mudahan. Kita closing statement mulai dari Pak Lukas, silakan Pak. Ya, jadi kita ingin menuju ke Indonesia emas ya, 2045. SDM yang kompeten, SDM yang berkualitas, punya daya saing, pertumbuhan GDP yang bagus, dan juga pemerataan penghasilan atau income. Nah, untuk mencapai itu kita membutuhkan peran dari pasar modal, karena dari sisi pendanaan, dan saya selalu ingat dosen saya mengatakan pasar modal itu adalah untuk demokratisasi ekonomi. Jadi orang yang kesulitan membuat perusahaan, dia bisa membeli satu lot saham, dia bisa punya perusahaan itu. Tentunya saya sangat berharap bahwa tata kelola pasar modal ini bisa ditingkatkan. Ini menjadi tugas kita semua, terutama regulator, para emiten, otoritas bursa juga, ya, supaya bisa meningkatkan tadi kepercayaan kita terhadap pasar modal. Nah, dari sisi lain, bagi investor, kita juga ingin satu bursa yang fair ya, yang harganya wajar, yang menunjukkan fundamentalnya, bukan bursa yang lebih banyak goreng-gorengannya. Nah, ini yang menjadi harapan kita. Buat investor terakhir, ada 3 hal yang membuat kita bisa sukses. Ya, di sini ada contoh Pak Lo Keng Hong, saya belajar banyak dari beliau. Yang pertama adalah kita harus punya pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, kita harus punya skill. Skill ini bisa dilatih terus, jadi jangan berhenti berlatih. Dan yang ketiga adalah jam terbang yang membuat kita menjadi bijaksana.
Ya, makanya Pak Lo tuh tiap minggu bersama saya itu membuat kartun yang namanya Lo Keng Hong Wisdom. Jadi knowledge, skill, dan wisdom. Jangan pernah berhenti belajar, jangan mudah menyerah, karena saham itu memang tidak mudah. Ya. Tapi dia bisa membuat Anda kaya raya. Ya. Terakhir saya tutup dengan pantun. Wah, silakan. Ya. Ikan hiu makan tomat. Cakap. I love you so much. Terima kasih. Silakan, Ibu Dian. Makasih. Di sini saya menghimbau bahwa makroekonomi itu penting. Jadi jangan bosan-bosan melihat big picture dari apa yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri, karena variabel keuangan itu saling menular satu sama lain dan saling mempengaruhi. Jadi ada feedback loop untuk setiap kejadian yang ada, terutama di ekonomi dan juga pasar modal. Jadi perkaya informasi sebanyak mungkin, membantu mengambil keputusan nantinya. Bagaimanapun ekonomi itu berhubungan dengan fundamental perusahaan. Kalau perusahaannya itu fundamentalnya baik seperti Lo Keng Hong tadi katakan, itu jadi pilihan. Tapi kondisi seperti apa yang bisa Anda pelajari untuk menilai suatu perusahaan itu fundamentalnya baik atau tidak. Nah, kemudian perkuat sense pemahaman terhadap perusahaan sehingga mengurangi spekulasi dalam memilih saham. Nah, jadi sekali lagi saya mengatakan edukasi diri sendiri dan itu akan membantu mengambil keputusan yang tepat dalam memilih portofolio investasi. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bu Dian, kita beri aplaus buat Bu Dian. Nah, sekarang kita mendengar tips Pak Lo beri tips kepada hadirin semua terutama Gen Z supaya makin aktif di pasar modal. Silakan. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang investor saham yang bisa mendapatkan cuan yang besar di Bursa Efek Indonesia, yang harus dilakukan adalah baca, baca, dan baca. Nah itu dia, baca, baca, dan baca, luar biasa. Ya. Tiap hari harus dilakukan. Ya. Bacalah tulisan-tulisan para jurnalis. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Jurnalis mencari berita. Ya. Saya di rumah hanya duduk saja di taman membaca tulisan-tulisan jurnalis yang sangat saya bisa mendapatkan informasi yang banyak dari para jurnalis. Yang kedua, bacalah laporan keuangan supaya kita tahu apa yang kita beli, ya, tidak beli kucing dalam karung. Jadi kalau Bapak Ibu menyediakan waktu yang banyak untuk membaca berita tentang perusahaan publik dari para jurnalis, membaca laporan keuangan, setiap hari dilakukan, kita bukan hanya dengar pembisik, influencer dan tukang pom-pom yang bisa bikin celaka, ya. Tapi kita harus membaca tulisan jurnalis, itu tulisan yang benar, ya, tulisan benar. Dan sangat bermanfaat bagi kita, sehingga saya bisa mendapatkan informasi mengenai perusahaan publik yang terbaru. Ya. Baca laporan keuangan, itulah kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Ya. Sehingga kita tahu apa yang kita beli, tidak lagi kita membeli kucing dalam karung. Baca, baca, dan baca. Demikian Pak. Pak Lo, hari ini ada nggak saham-saham yang kualitasnya Alphard tapi harganya Avanza? Ada nggak? Tentu ada Pak, tentu ada ya. Tentu ada. Ada ya? Di IHSG di 7.200 ada, tapi jumlahnya terbatas, tidak banyak. Tapi kalau waktu COVID IHSG 3.900 itu Mercy yang dijual harga bajai itu banyak Pak. Oh iya. Mercy dijual harga bajai di dunia nyata tidak ada. Mercy harga bajai malah? Tidak ada Pak di dunia nyata. Mercy yang dijual harga bajai hanya ada di Bursa Efek Indonesia. Demikian. Nah, tepuk tangan Pak. Nah, tadi Pak Lukas bilang ada kelas Pak Lukas sama Pak Lo Keng Hong. Ikutilah
supaya bisa menjadi investor sukses. Dari Pak Lo kita tahu bahwa untuk bisa sukses di pasar modal itu nggak bisa kita pakai tahyul, pakai hitung-hitungan judi, ikut-ikutan nggak bisa. Harus saintifik, membaca karya kami para jurnalis. Terima kasih Pak Lo. Mohon maaf Pak, saya tidak punya kelas Pak, nggak punya kelas. Ya. Oh hanya ini Pak Lukas, diskusi aja. Pak Lukas punya kelas, saya tidak. Pak Lukas yang punya, Pak Lo undangan. Ya, saya biasa diundang oleh universitas. Universitas ya. Oke. Dikoreksi. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak hal, tapi tidak perlu saya ngulang. Tetapi yang penting bahwa kita percayalah dengan pemerintahan baru. Anda percaya dengan pemerintahan baru? Anda percaya? Saya juga percaya. Kalau nggak percaya ya gimana? Udah terjadi kan? Right or wrong, my presiden, my kabinet kan? Kita harus percaya, tetap kita beri masukan konstruktif ya. Supaya mantap kan? Saya tutup dengan pantun. Panitia udah mengingatkan. Perlahu berlayar mengarungi, tadi sudah baca ya. Ke pasar beli buah duku. Cakep. Manis rasanya, segar di hati. Cakep. Ayo Gen Z, jangan ragu, mulailah hari ini berinvestasi. Matahari terbenam di ujung telaga. Cakep. Langit senja memancarkan cahaya. Cakep. Dengan investasi tepat di instrumen berharga, masa depan Anda cerah adanya. Terima kasih kepada Pak Lukas, Ibu Dian, dan Pak Loh. Baik, boleh sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Teman-teman semuanya. Boleh